Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin. Yang saya hormati Ibu pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Ibu Nur Fatimah MPT. Perkenalkan, saya Eka Nur Aini dari Prodi PGMI kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang dinasti Abbasiyah. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan tahun 750 Masehi oleh Abdullah As-Saffah. Nama Abbasiyah berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah melalui pertempuran Zab. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah. Yang kedua, dukungan dari kaum Syiah, kaum Mawali, dan umat Islam non-Arab. Keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yaitu yang pertama, ibu kota di Baghdad. Yang kedua, perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, ekonomi dan perdagangan, sastra dan budaya, pemerintahan dan birokrasi. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, yaitu perebutan kekuasaan dan konflik internal. Konflik internal ini menjadi faktor utama. Banyak sekali pertikaian antar anggota keluarga kerajaan, bahkan antar khalifah sendiri. Setiap kali terjadi pengganti kekuasaan seringkali diiringi dengan kudeta, pembunuhan, atau pemberontakan. Akibatnya stabilitas politik terganggu dan pemerintahan menjadi lemah. Yang kedua, yaitu lemahnya kepemimpinan. Kemudian setelah masa-masa khalifah besar seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, banyak khalifah berikutnya tidak mampu memimpin dengan bijak. Mereka lebih sibuk dengan kemewahan istana dibanding mengurus pemerintahan. Rakyat itu merasa terabaikan dan muncul banyak ketidakpuasan. Yang ketiga, yaitu pengaruh besar wazir dan militer asing. Pada masa selanjutnya, para wazir atau menteri dan tentara bayaran dari Turki dan Persia mulai menguasai jalannya pemerintahan. Yang keempat, yaitu pemberontakan daerah dan munculnya dinasti baru. Selain itu, banyak wilayah kekuasaan Abbasiyah yang memisahkan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil. Contohnya seperti dinasti Fatimiyah di Mesir dan dinasti Buwai di Persia. Mereka tidak lagi mengakui kekuasaan Abbasiyah. Wilayah Abbasiyah pun itu makin menyempit kayak gitu. Yang kelima, serangan dari luar atau bangsa Mongol. Dan yang paling menghancurkan adalah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Ibu kota Baghdad itu diserbu dan dihancurkan. Ribuan orang itu terbunuh, termasuk Khalifah Al-Mu'tasim. Di perpustakaan besar dibakar. Ini menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Di sini saya akan menjelaskan tentang warisan dinasti Abbasiyah. Apa itu warisan dinasti Abbasiyah? Warisan dinasti Abbasiyah adalah segala bentuk peninggalan, baik berupa ilmu pengetahuan, budaya, pemikiran, maupun sistem pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan selama masa pemerintahan mereka dan masih memiliki pengaruh hingga kini. Warisan ini bukan hanya berupa bangunan fisik atau artefak, tapi juga termasuk pemikiran, tradisi keilmuan, dan peradaban yang mereka bangun selama berabad-abad. Yang pertama, yaitu warisan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan Islam
Disinilah terjadi penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Berdirinya Bait al-Hikmah, yaitu House of Wisdom di Baghdad, menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia. Yang kedua yaitu warisan peradaban dan budaya. Dinasti Abbasiyah juga meninggalkan warisan dalam bentuk seni, sastra, arsitektur, dan musik. Kita itu mengenal puisi Arab klasik, gaya arsitektur menjadi yang megah, dan kehidupan kota Baghdad sebagai pusat peradaban multikultural. Di bawah kepemimpinan Abbasiyah, peradaban Islam itu menjadi pusat dunia sebagai inklusif, terbuka, dan menghargai ilmu dan seni. Yang ketiga yaitu warisan sistem pemerintahan. Dalam hal politik, dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem administrasi negara yang kompleks seperti pengangkatan wazir, yaitu perdana menteri, lembaga pencatatan keuangan, serta sistem pos dan pengawasan daerah. Jadi kesimpulannya adalah dinasti Abbasiyah itu adalah simbol kejayaan ilmu dan peradaban Islam, mewariskan nilai-nilai keilmuan yang abadi, peristiwa penting dalam sejarah dunia Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.